Selamat siang ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Hari ini, oleh karena anugerah Tuhan, kita dapat mengikuti persekutuan Komisi Wanita secara virtual. Dan kita bersyukur hari ini persekutuan Komisi Wanita GKY Sunter berulang tahun ke-34. Sungguh kita bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna di sepanjang hidup kita. Walaupun seringkali kita tidak mengerti mengapa ada situasi dan kondisi yang sulit yang kita alami. Tetapi ada satu hal yang kita percaya. Kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada ketika kita melewati setiap musim di dalam hidup kita. Ibu-ibu, saya undang untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Sebuah pujian yang menceritakan tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas di dalam hidup kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih setia Tuhan tak pernah layu di hidup kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Semusim berlalu, Bapa selalu pelihara kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Segala puji, hormat, syukur kita naikkan bagi Tuhan. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika yang esa, ketika yang esa. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, hari ini oleh karena anugerah Tuhan saja kami ada di tempat ini Tuhan. Kami datang membawa pujian, hormat, dan syukur kami ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk 34 tahun Tuhan menyertai persekutuan Komisi Wanita di GKY Sunter. Kami bersyukur untuk berkat rahmat, anugerah yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami. Untuk penyertaan dan kekuatan ketika kami melewati setiap musim di dalam kehidupan kami. Biarlah lewat persekutuan Komisi Wanita, Engkau membentuk kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kami terus bertumbuh di dalam iman kerohanian kami.
dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persekutuan kami siang ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Shalom, apa kabar Anda hari ini? Happy birthday yang ke-34 bagi Komisi Wanita GKY Sunter. Tentu karena anugerah Tuhan, maka kita bersama-sama bisa ada sampai hari ini. Kita akan bersama-sama mempelajari tentang panggilan wanita di segala musim. Ya, berbicara tentang musim, kita akan berbicara tentang musim yang biasa dikenal oleh seluruh dunia. Tetapi pada hari ini, kita juga akan masuk lebih dalam lagi tentang musim-musim dalam kehidupan kita. Musim di dunia ini biasanya dikenal dengan musim semi. Musim di mana semua nampaknya indah, berwarna-warni. Kemudian ada musim panas, masih indah, masih berwarna-warni. Lalu kita masuk dalam musim gugur. Musim gugur ini biasanya mempersiapkan kita semua, mempersiapkan dunia untuk memasuki musim dingin, di mana di benua tertentu atau di tempat-tempat yang tertentu salju begitu tebal dan cuaca dingin begitu ekstrim. Tetapi di Indonesia kita tidak mengenal musim-musim seperti ini. Kita hanya tahu dua musim, yaitu musim kemarau atau musim kering
kemudian musim hujan yang biasanya terjadi di menjelang akhir tahun. Di Indonesia memang hanya ada 2 musim, jadi kita tidak mengalami kesulitan dengan kehidupan yang terlalu banyak berganti. Tapi khusus Jakarta ada musim apa? Ayo, siapa yang tahu? Khusus Jakarta kita ada musim banjir. Ya, musim banjir itu terjadi biasanya menjelang akhir tahun atau awal tahun. Namun ya seperti saat ini ketika mulai memasuki musim hujan. Nah, kita akan bersama-sama mempelajari musim-musim dalam hidup ini. Bukan musim alam, bukan musim dunia, tetapi musim-musim yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Apa yang dihadapi? Mari kita sama-sama membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging padanya, dan ia minum dari sungai itu. Nampaknya Elia menghadapi satu musim yang berubah, yaitu musim kering, di mana dia harus mempertahankan hidupnya, sama dengan saudara dan saya hari ini. Kita sedang menghadapi satu musim yang tidak pernah kita tahu, musim yang tidak pernah dunia tahu, musim pandemik, corona virus atau COVID-19. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan tadi, Elia tidak ada komplain dan dia langsung berangkat. Walaupun ada sesuatu yang aneh, dia harus pergi dan melangkah menghadapi musim dalam hidup ini di tepi sungai Kerit. Nampaknya untuk menghadapi musim-musim dalam hidup kita juga harus melangkah menghadapi musim itu. Ya. Nah, dengan itu kita akan mengikuti cara Tuhan memelihara kita. Elia, dia tidak komplain, dia tidak marah, dan dia tidak menolak. Dia mengikuti cara Tuhan memelihara dirinya. Sama kita juga harus mengikuti cara Tuhan memelihara kita. Ketika Elia pergi ke sungai Kerit, dia harus minum dari sungai itu. Dia gak punya dapur, gak punya apa-apa. Tapi dia harus mengikuti firman Tuhan dan dia mengikuti cara Tuhan memelihara dia supaya dia hidup. Saat ini kita pun masuk dalam musim pandemi. Kita harus mengikuti cara Tuhan yang Tuhan lakukan untuk memelihara kita. Memang cara Tuhan bukan cara kita. Namun sesudah sekian lama, kita tahu dia diberi makan oleh burung gagak. Tahukah Anda burung gagak itu? Burung gagak punya kebiasaan makan bangkai. Bisa dibayangkankah dengan paruh yang mencabik, menghancurkan, mengunyah, kalau seandainya bisa dikatakan, dengan paruh itu dia menelan bangkai-bangkai busuk, daging-daging busuk. Namun kali ini Tuhan bukan saja memerintah ke sungai Kerit, tapi juga burung-burung gagak untuk memberi makan.
Ini cara yang tidak sama sekali masuk di akal kita. Memang selain cara Tuhan bukan cara kita, cara Tuhan terkadang juga tidak ada dalam logika kita. Ketika kita hendak menghitung segala sesuatu secara logika, kita akan menemukan tidak ada jawabannya. Tapi cara Tuhan, itulah cara untuk memelihara kita di setiap musim hidup ini. Setelah sekian lama, dia menikmati pagi dan sore, dan dia mulai terbiasa dengan burung gagak yang membawa roti dan daging. Sama seperti saudara dan saya, sesudah 2-3 bulan ada di dalam musim pandemik, ya kita mulai bisalah terima. Walaupun masih ada bosan, masih ada boring, ya sama Elia juga. Yang makan roti dan daging itu terus dari burung gagak. Tapi kita mau tidak mau mulai terbiasa. Jujur, kita akan mulai merasa malas untuk pergi-pergi. Selain kita memang harus menjaga diri, kita juga mulai malas, betul tidak? Karena kita sudah mulai terbiasa. Nah, ketika Elia mulai terbiasa, di dalam firman Tuhan 1 Raja-Raja 17 ayat 7 hingga ayat 16, tiba-tiba Tuhan juga berkata, kita baca ayat 7, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Loh, tadi sungai Kerit dipakai Tuhan untuk menjaga kehidupan Elia. Sekarang sungai itu menjadi kering. Di mana kuasa Tuhan? Bukankah dia pencipta alam semesta? Kenapa dia tidak bisa menahan supaya airnya jangan kering? Kita juga bertanya seperti itu. Di mana Tuhan? Mengapa dia tidak memusnahkan COVID? Mengapa dia tidak mengangkat COVID? Kita tidak bisa punya jawaban. Ayat 8, 1 Raja-Raja 17 ayat 8 berkata, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Waduh, ini lucu lagi, ya. Bukan burung gagak, tapi seorang janda. Anda kebayang nggak kalau seorang janda yang harus memelihara hidup orang lain selain dirinya dan juga anak-anaknya? Oh, barangkali ini janda kaya ya, maka Tuhan memilih dia. Tetapi kita sudah tahu janda di Sarfat itu bukan janda kaya. Dia juga berjuang menghadapi musim dalam hidup kita. Berjuang menghadapi musim yang sedang dihadapinya. Yang kedua, lakukan bagian kita di setiap musim. Pertama, kita melangkah dengan penuh percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita melakukan bagian kita di setiap musim. Janda di Sarfat melakukan bagiannya, Nabi Elia melakukan bagiannya. Karena kita tahu Tuhan punya cara. Pada waktu Elia masuk ke dalam kota, dia melihat seorang perempuan yang sedang memungut ranting-ranting kayu. Dia berkata, ambilkan aku air minum. Cobalah ambilkan bagiku air minum. Perempuan itu berjalan dan mengambil air minum. Tetapi Elia langsung berkata lagi, ayat 11, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Wah, ini nggak main-main ini, ya. Perempuan itu langsung protes. Apa yang dia katakan? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api.
Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Orang-orang di luar Tuhan Yesus akan menghadapi pergantian musim dalam hidup ini. Berarti finish. Tidak ada harapan. Kematian dan juga kekosongan. Itulah yang dialami oleh janda di Sarfat. Maka dia berkata, sesudah kami makan, aku dan anakku, kami mati. Kita yang ada di dalam Tuhan seperti Elia, kita hanya melakukan bagian kita dan kita tahu kita bukan orang-orang yang menghadapi hidup ini tanpa harapan. Kita punya harapan, kita punya pegangan. Perempuan itu berkata, tinggal segenggam tepung. Bayangkan ya, kalau segenggam tepung kira-kira sebanyak apa? Cuman begitu. Hanya segitu segenggam tepung, mau jadi apa? Yang kalau ditaruh di piring kecil pun hanya sebegitu sedikit. Dan wanita itu berkata, aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Nah, kalau minyak ini dituangkan di tepung, diolah, maka akan nampak wujudnya semakin kecil karena tepung itu sudah menyatu. Dan coba dimasak, akan muncul berhasil sebuah roti yang kecil. Dan sekarang harus dibagi 3 buat Elia, buat dirinya, dan buat anaknya. Maka perempuan itu katakan, aku tidak punya apa-apa. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Wah, Elia memberitahukan kepada perempuan itu, buat bagiku lebih dulu, prioritas bagiku lebih dulu, baru untukmu dan anakmu. Perempuan ini mendengarkan sebuah pengharapan, sebuah janji, bagaimana Tuhan akan memelihara dia dengan segenggam tepung dan sedikit minyak sampai musim berakhir. Dia datang, dia menghadapi dilema setiap musim dengan mengerjakan yang prioritas. Dia bawa, dia melakukan, sebab dia sudah memegang sebuah janji. Dia punya pengharapan. Seorang wanita yang tadinya siap menghadapi kematian, sekarang ini siap menghadapi kehidupan. Di dalam Tuhan, musim apapun yang kita hadapi, dilema apapun yang kita hadapi, mari kita punya pengharapan, siap hidup mengerjakan semua yang prioritas yang Tuhan percayakan bagi kita. Karena itu, di tengah ancaman kematian dan kesulitan saat ini, kita diperhadapkan, masihkah kita percaya kepada Tuhan yang terus memberkati kita? Mengapa saya katakan Tuhan terus memberkati kita? Kehidupan kita saat ini itulah yang membuktikannya. Kalau kita masih sehat, kalau kita masih bisa makan, kalau masih kita punya kecukupan-kecukupan yang kita perlu, itulah berkat Tuhan. Walaupun ada ancaman kematian yang begitu dekat, kesulitan, resesi ekonomi, percayalah kepada Tuhan, Dia masih terus memberkati kita. Gereja saat ini tutup, saudara sendiri dan saya sendiri. Ini musim yang tidak pernah kita duga. Gereja tidak buka, di mana kita boleh bertemu,
sama-sama dengan anak-anak Tuhan yang lain. Mungkin dulu kita pernah malas-malasan ke gereja. Saat ini benar-benar gereja ditutup. Mengapa? Karena ada dia. Ada virus yang sedang traveling ke seluruh dunia, yang mengunjungi setiap benua, mendatangi setiap negara, bahkan tinggal di sana bersama kroninya. Dan bukan untuk bertamasya, tetapi untuk membantai manusia. Kita ada di dalam situasi seperti ini. Lalu kita dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Melalui anjuran pemerintah, kita harus tinggal di rumah. Itulah cara Tuhan mungkin untuk memelihara kita. Memang kita masih keluar, tapi ada protokol-protokol. Itulah cara Tuhan. Dulu bawa parfum, bawa tas cantik, pakai lipstik yang cantik. Sekarang kalau keluar rumah, bawa hand sanitizer, wajahnya ditutup separuh dengan masker. Tasnya, bawa tas yang siap sekali pakai untuk dibuang. Perlahan-lahan situasi ini membuat kita menjadi boring atau bosan. Anak-anak dan seluruh isi keluarga mulai merasa emosinya terganggu dan tidak sedikit orang yang stres. Kita berharap kapan kita bisa jalan-jalan seperti dulu lagi. Seperti Ilya, seperti janda di Sarfat yang tidak komplain. Mari kita pun tidak komplain. Kita jalani dan melangkah bersama dengan Tuhan. Melewati musim demi musim sampai berakhir. Oleh karena itu, untuk menjalani hidup yang berhadapan dengan kesulitan dan kematian di setiap musim hidup ini, satu, pastikan kita sudah mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Ini adalah kunci menghadapi segala musim sampai akhir. Pastikan itu, entah kita hidup, entah kita mati, itulah jaminannya. Yang kedua, menjalani hidup yang berhadapan dengan kesulitan dan kematian di setiap musim hidup ini, kita perlu taat kepada Tuhan dan melakukan bagian kita dalam keluarga, karena kita sedang menjalani musim yang silih berganti. Mengapa keluarga? Karena kita sedang berada bersama keluarga 24 jam. Kita tidak keluar lagi seperti dulu, berpisah di pagi hari, bertemu di sore hari. Saat ini kita bertemu pagi sampai pagi besok. Jangan bosan ya. Jangan marah-marah ya. Mari kita melakukan bagian kita masing-masing di dalam keluarga, agar pada saat kita bersama-sama, ini adalah musim yang terindah. Mungkin nanti suatu saat kita akan berpisah lagi, atau tidak bertemu dalam 24 jam. Ciptakan sesuatu yang indah dalam keluarga. Ingat wanita di dalam Amsal 31 ayat 21, dia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Perempuan ini dia menyiapkan dan mengatur segala sesuatu untuk seisi rumahnya. Ajaklah seisi rumah kita untuk bekerja bersama-sama, menata rumah kita menjadi tempat yang menyenangkan, di mana kita akan 24 jam bersama-sama. Bersukacita dengan keluarga, membina suasana, supaya sementara kita stay at home, work from home, school from home, kita semua happy. Kita harus membawa keluarga kita prihatin membelanjakan uang kita, membeli segala sesuatu, karena ini adalah musim yang tidak mudah. Yang ketiga, yang terakhir, menjalani hidup yang berhadapan dengan kesulitan dan kematian di setiap musim hidup ini. Mari bertindak, berbuatlah bagi sekitar kita, sekecil apapun, bahkan di ujung kematian sekalipun. Kita akan lihat tangan Tuhan membawa kita melewati musim demi musim dalam hidup ini. Mungkin Anda hanya memberikan semangkok sup buat tetangga Anda,
Dan Anda tahu dia masih ada dan masih hidup, dan dia juga tahu Anda masih ada. Mungkin Anda harus menelpon beberapa teman setiap hari, menyapa dan berdoa. Berbuatlah sesuatu untuk menunjukkan bahwa kita masih ada untuk melewati musim demi musim di dalam hidup ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kuat, percaya, taat kepada Tuhan, dan tetap melakukan segala sesuatu. Musim boleh berganti, musim boleh berubah, kehidupan mungkin berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Dialah keyakinan kita semua untuk menghadapi semua musim. Mari menjadi wanita yang siap hidup di segala musim, karena Tuhan kita ada bersama dengan kita. Ciayuk, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan membawa kami untuk mengerti bahwa kami tidak pernah sendiri melewati segala sesuatu dalam hidup ini. Dengan Immanuel, Engkau menyatakan kehadiran dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Kami memasuki segala musim, entah itu sakit, sehat, cukup atau kekurangan, tenang ataupun dalam bencana. Ada perjuangan-perjuangan yang kami hadapi. Kami tahu semua musim yang Tuhan izinkan kami jalani adalah musim yang membuat kami mengerti dan semakin mengenal Tuhan kami. Tolong kami semua sebagai wanita-wanita yang harus menjalani semua ini. Beri kami kekuatan, beri kami penghiburan, beri kami pengharapan yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa kami Tuhan melangkah di dalam langkah Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, di dalam waktu Tuhan. Sekalipun kami tidak tahu sampai kapan sebuah musim, suatu musim akan kami lalui. Tapi satu yang kami tahu, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Kuatkan iman kami bahwa kami untuk mempercayai Engkau lebih dari semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah memberkati kita siang hari ini. Dan saat ini saya ingin mengajak ibu-ibu untuk membawa persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berkat-berkat Tuhan. Dan kiranya persembahan syukur kita ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang lewat pelayanan di gereja kita. Ibu-ibu dapat membawa persembahan syukur ibu-ibu dengan cara pertama, transfer ke rekening GKY Sunter yang tertera di layar ibu-ibu. Yang kedua, scan QR code yang tertera di layar, atau ibu-ibu dapat menyimpannya dan membawanya waktu persekutuan konvensional kembali diadakan. Ibu-ibu, kita akan menaikkan sebuah pujian. Jadikan aku saluran berkat mengiring kita memberikan persembahan syukur kita. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, girangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Beritakan tentang kasih Tuhan-Mu, tentang pengampunan-Nya. Bawalah mereka kepada-Nya dengan saksi hidup-Mu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doa
aku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya pujian yang kami naikkan sungguh menjadi kerinduan setiap kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan menjadi pemancar terang kasih-Mu dimanapun kami berada. Kami saat ini membawa persembahan kami, sebagian kecil dari berkat yang Engkau limpahkan buat kami ya Tuhan. Kami mohon Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini, agar dapat digunakan di dalam pelayanan di gereja kami, dan boleh memuliakan Tuhan. Kami naikkan doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat ulang tahun Komisi Wanita. Tuhan Yesus memberkati kawin kita Yesunter. Selamat ulang tahun ke-34 Komisi Wanita GKY Sunter. Biarlah di segala musim kehidupan kita, Komisi Wanita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Saya mengajak kepada pembina, majelis, dan seluruh pengurus untuk bersyukur meniup lilin ulang tahun ke-34 Komisi Wanita GKY Sunter. 1, 2, 3. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus, di mana Komisi Wanita telah berusia 34. Suka duka silih berganti, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah mundur dari kami di dalam persekutuan Komisi Wanita. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada pengurus Komisi Wanita yang telah memungkinkan terselenggaranya HUT KW pada siang hari ini. Saya juga bersyukur untuk bagian multimedia yang telah membantu kami sehingga semuanya bisa berjalan hanya karena anugerah Tuhan. Bersyukur pula untuk segenap ibu-ibu yang telah hadir di dalam acara HUT ini, di mana dengan sesuai tema menjadi wanita yang dipakai Tuhan di segala musim. Biarlah kita boleh terus menjadi berkat di dalam kehidupan kita meskipun mengalami suka duka silih berganti dalam hidup ini. Untuk selanjutnya acara KW pada bulan November, saya akan memberikan pengumuman. Yang pertama yaitu kami telah mengadakan kelompok pemuritan Komisi Wanita dengan jumlah 6 kelompok setiap 1 bulan 1 kali. Yang kedua, kami juga mengadakan PA Komisi Wanita dari Sinode juga 1 bulan 1 kali lewat Zoom. Ketiga, kami juga mengadakan acara khusus di Komisi Wanita 1 bulan 1 kali dengan tema tentang kesehatan, tentang konseling, tentang acara-acara untuk membangun kerohanian kita. Mengingat di dalam masa-masa pandemi seperti ini, tidak ada kekuatan lain yang diberikan kepada kita kecuali kita terus setia dan fokus hanya kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita, yang mengasihi kita sampai Dia rela mati di salib bagi kita. Oleh sebab itu mari kita bergabung bersama-sama untuk waktu-waktu selanjutnya. Saya rindu untuk kita boleh bersama-sama makin mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersyukur pada hari ini Komisi Wanita merayakan ulang tahun yang ke-34. Satu perjalanan yang cukup panjang selama 34 tahun. Kita bersyukur untuk penyertaan, pimpinan, pernyataan daripada Tuhan buat Komisi Wanita GKY Sunter.
Saudara, satu perjalanan yang panjang ini saya percaya telah membentuk akan ibu-ibu daripada GKY Sunter ini menjadi ibu-ibu yang sungguh hidup, berkenan di hadapan Tuhan. Sudah banyak yang dipelajari dari firman Tuhan. Banyak hal yang dilakukan di gereja. Ada pemahaman Alkitab, ada kelompok-kelompok di mana bisa saling bersekutu satu dengan yang lainnya. Sekarang juga banyak ibu-ibu yang terlibat ya di dalam komunitas pemuritan. Secara gereja bersama-sama seluruh gereja kita belajar firman Tuhan. Kita mau bertumbuh, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, bukan hanya sekedar penggemar. Dan kiranya apa yang sudah dipelajari melalui persekutuan, melalui firman Tuhan, sungguh dapat menolong ibu-ibu sekalian di dalam akan membangun satu keluarga yang baik, menjadi seorang wanita, seorang istri yang sungguh menjadi berkat di dalam keluarga, seorang ibu yang menjadi berkat bagi akan anak-anak. Seringkali saudara saya mendengar ketika di dalam keluarga ada hubungan suami istri yang kurang harmonis, orang tua dengan anak. Saya cukup sedih ya, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus belajar bagaimana supaya keluarga kita menjadi keluarga yang dapat memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memimpin, dan menyertai kita sekalian di dalam akan kehidupan kita. Ya, sekali lagi selamat kepada akan ibu-ibu semuanya, dan terima kasih untuk seluruh pengurus juga yang sudah bekerja dengan maksimal memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan tentunya bagi pembina daripada Komisi Wanita Penginjil Ruth Swadah ya, yang juga yang telah membimbing akan ibu-ibu di Komisi Wanita ini sekian lama. Bagi ibu-ibu, kita akan akhiri akan perayaan HUT Komisi Wanita yang ke-34 ini. Saya mengajak kita untuk sama-sama berdiri dan menerima berkat daripada Tuhan. Dan sesudah itu kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Arahkan hatimu pada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan atas dirimu. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau di dalam rumah tanggamu, engkau diberkati sebagai seorang istri, engkau diberkati sebagai seorang ibu, agar dimanapun engkau berada, engkau menjadi berkat bagi banyak orang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.